diturunno dawuh Allah Subhanahu wa taala lisanan Arabiyyan, bahasa Arab. Nggih. Arab. Jadi mau tulis Latin itu apa? Apa ra ngono? Tapi saiki sampean kok sampai ngaramno kitab napa? Kok terus iku ra setengah tafsir. Terjemah Quran. Jadi Musa wong Islam sampean. Manusia yang sekarang ngerti Quran bukan langsung dari Quran, tapi melalui Jadi sesudah Raja Abdul Aziz diganti Faisal, sesudah itu rame terjemah Al-Quran. Sehingga sekarang terjadi wong sing hafal Quran kadang ora ngerti karepe, sing ora hafal Quran ngerti terjemah Al-Quran. Aneh kaya ngono. Kowe ngaramno terjemah Quran, musoi wong sak ngalam dunya. Nggih napa mboten? Di IAIN, wong pesantren sarang kula mau tiap santri meh beli kitab terjemah napa Al-Quran. Sami kali bang, zaman bang kula alih ijazah sing aranno. Kok wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Gusti Allah ngalalno ngaramno riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Saiki kowe kok ngaramno riba. Ngarono bang. Musuhe wong Islam sak ngalam dunya. Dia nama baca. Teman kasih setore ning bank apa ning kiai. Wah ini ono berkah. Wih Allah nempun gawe. Wong kaji kok mau sapi loro. Setore 35, 40. Sapi ku sing paling rojok sedengan 20 juta. 20 juta sapi loro pinten? Luwih. Moko zaman kula kaji ping pindho entek 17 sapi. Bukan main. 17 sapi saiki. Nek 20-an wae, 20 ping 10 200. Nggih to nggih? Lah pitu ping pindho pinten? 340. Niku kaji biyen. Lah saiki kaji mok 30. Sampeyan panjangno gak iso. 25. Pemene nek ning hotel tambah gak iso. Kok iso berkah Bang? Berkono dana abadi. Mungkin kamu ngono Pak Menteri ini gitu. Jadi aneh. Sing bank ono berkah, sing ora melalui bank tambah entek akeh. Para wong sing kawula mulyaken. Terus sak mangke ngertos. Jadi wong Islam dawuh Nabi Ibrahim kudu zamane. Kowe aja sampe ngaramno nemen-nemen bank. Dene kowe moh bank karepmu panjen api-api wong. Tapi ojo ngaram. Sebab kowe nek ngaramno bank berarti musuhe kaji sak Indonesia. Kira-kira kaji nek mlebu swarga pantes napa mboten? Ana wong musuhi kaji ning neraka pantes napa mboten? Ewa. Nggih, ewa iku piye Mas? Piye Mas? Mbora. Ra nyanyian ngoten. Mbora. Ya, pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya, fikihnya itu bunyinya
kullu qardin jaro naf'an bahwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih, ya, jadi additional returns, itu dianggap riba usury, dan riba dilarang oleh agama. Ya, nama haramallahu riba wa yurbi sadaqat, ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman. Pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Jadi sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori qard. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian berlebih. Pinjaman bank ini adalah pinjaman untuk diputar lagi, untuk diusahakan. Nah, pengusahaan uang mendatangkan hasil ini dibagi dengan diperhitungkan segala macam resiko ini itu ya, bentuknya dalam bentuk pengembalian periodik yang disebut bunga bank. Nah, menurut saya itu bukan riba, karena dia adalah semacam bagi hasil dalam bentuk yang canggih. Nah, jadi itu namanya qirat, pemutaran uang itu qirat, jadi dari bukan qard tapi qirat. Lagi bank ini halal kalau udah ya kajinya martut semua mau pakai bank. Nah, seluruh sistem perbankan kan mulainya dari satu bank kecil yang sekarang dikenal dengan nama Bank Devisa New York, yang sistem keuangannya dikendalikan oleh Rothschild dan Rockefeller yang dipinjamkan oleh Amerika. Makanya ketika Bank Devisa New York duitnya diambil $8 triliun oleh Amerika, Bank Devisa New York ambruk. Hasilnya apa? Ya Lehman Brothers ambruk. Sehingga investor-investor di sana kemudian waktu itu ya kehilangan banyak uang. Yang kayak gini ini sistem dunia. Lah kalau kemudian orang Islam nggak boleh pinjam bank, ya pinjam ke ustadznya yang mengharamkan bank itu. Nah kalau bank diharamkan, lagi baca Quran juga haram. Karena seluruh percetakan Quran itu pinjam dulu ke bank sebelum dibeli ya negara. Makanya kiai-kiai itu nggak mudah bikin hukum Quran haram nggak mudah. Kenapa? Ada sesuatu yang panjang di belakang. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis wong dhisik halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 gue mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran. Wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku ora meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utang wong barang kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Nak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Jadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, ini sementing niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting.
Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ya ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog di orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mantan apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum manapa 3 ribuan diulang-ulang. Kan kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek ora ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu napa? Diskusi. Sampeyan ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, ora kudu setuju. Sampai nanti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasane Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia, repot, ora sambung dah. Cek sambung, cek ora sambung, pokoke dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Gus urip-uripe dene Kiai RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ono jarene TV ono. Padahal dene dhewe ora tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah. 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi pak. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Itu ya tetap tidak adil. Nggih, tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus ngangge napa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa ya cek rugi aku. 2 juta dhisik, 2 juta saiki, setengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye? Wong aku jek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan.
Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul, subhat ya Gus, ono subhat. Wah, akhirnya boleh diisi agar ono basul masail, masalah riba itu haram, halal, subhat. Bagaimana anak-anak kita akan berhubungan dengan bank ketika MUI memberikan fatwa bahwa bank konvensional itu haram? Ini menjadi persoalan, ya kan? Bank konvensional itu diharamkan, fatwa ini mah bukan undang-undang tapi fatwa. Tapi kan membuat kita jadi tidak nyaman kaum santri nih. Ya kalau kita pinjam uangnya haram, usahanya kan jadi haram juga kan. Nah, kalau haram kan berarti tidak halal. Nah itu saya kira ini bukan hambatan agama tapi hambatan sosiologis. Jangan salah tafsir. Nah, kenapa demikian? Ya karena dalam bank itu ketika kamu pinjam uang di bank, umpamanya 100 juta. Kan ada bunganya. Berapa sekarang? 1,3. 1,3. Berarti kalau kamu utang 100 juta, tiap bulan kamu bayar bunga 1.300.000. Kan begitu? Nah ini dianggapnya adalah riba karena bunga. Yang jadi masalah kalau bank itu haram, dari mana kita mendapatkan modal? Pertanyaan sangat mendasar. Islam itu dulu orang kalau pinjam 1 juta ya kembalinya 1 juta, tidak boleh ada bunga. Harus diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa dulu uang itu dicetaknya bahannya dari logam mulia, perak, tembaga, dan emas. Sehingga kalau orang utang 1.000 dirham, 5 tahun kemudian dikembalikan 1.000 dirham lagi, itu nggak ada masalah karena harganya tetap. Tetapi sekarang uangnya berupa kertas apa berupa emas? Kertas. Dan uang kertas ini rawan dengan susut nilai, namanya inflasi. Berapa angka inflasi hari ini sekarang ini? Itu bervariasi tergantung pertumbuhan ekonominya. Nah, kita singkat saja bicara. Kalau saya pinjam uang sama Bapak Haji Hamzah 100 juta. Harga motor apa yang 25 juta nih? Handmax. Nah, dapat Handmax 4 ya. 5 tahun kemudian saya bayarkan 100 juta lagi. Nah, 5 tahun kemudian motor Handmaxnya berapa harganya? 40 juta. Berarti Pak Haji Hamzah menanggung rugi. Mungkin nggak orang punya uang menanggung rugi? Nggak masuk akal. Itu. Jadi sebagai pengetahuan dasar saja, soal pinjam meminjam ini harus dibedakan. Ada namanya pinjaman konsumtif, ada pinjaman produktif. Kalau pinjaman konsumtif itu kita tidak boleh meminta keuntungan apapun, karena buat beli susu buat anaknya, betul? Ketega banget minta bunga. Buat beli beras buat makan, buat beli obat karena sakit, itu tidak boleh gitu. Tetapi ketika pinjamnya untuk usaha, Pak Haji Hamzah minjamin uang kepada saya 1 miliar, selama 5 tahun uang saya sudah menjadi 3 miliar,
dan saya kembalikan lagi 1 miliar, ya terlalu goblok yang punya duitnya. Dan ini tidak mungkin terjadi kan. Jadi kalau seandainya uang itu untuk usaha, pinjaman produktif, maka logis sekali yang punya dana juga mendapat keuntungan gitu. Sekarang saya ingin bertanya, menguji kecerdasan anak-anak kita. Ada 2 macam pinjaman, produktif dan konsumtif. Kalau konsumtif tidak boleh, ada keuntungan. Kalau produktif, logis ada keuntungan. Sekarang umpamanya ini Pak Rahmat pinjam uang kepada saya untuk beli susu anaknya karena ibunya tidak keluar, asinya tidak keluar. Katakan sajalah 100.000 pinjamnya, masih banyak-banyak ya, jangan 100 juta, 100.000 aja. Setelah 3 bulan kemudian dia kembalikan kepada saya 100.000 lagi. Pertanyaannya, saya berdosa enggak? Kalau dikembalikan lagi 3 bulan kemudian 100.000 lagi, saya berdosa enggak? Kalau saya minta bunga menjadi 130.000, itu namanya riba, itu namanya dosa. Sekarang beliau kembalikan pada saya 100.000 lagi, saya berdosa enggak? Berdosa. Berdosa. Dari mana dosanya? Karena ini urusan bayi harus minum susu adalah urusan kemanusiaan, bukan dipinjami tapi harus dikasih gratis. Tuh. Udah? Ya cerdas. Nah, iya dong, cuma enak aja. Kalau orang miskin tidak dikasih, maka legal seorang miskin bisa mencuri dan merampok untuk mempertahankan hidupnya. Ya, Sayyidina Umar pernah menangkap orang mencuri korma. Ketika diproses, kenapa mencuri? Keluarga saya belum makan, dilepasin kok. Sudah pulang sana. Karena untuk menyambung hidup itu survive adalah hak setiap individu. Artinya di negeri ini kalau jaminan sosial tidak segera dibuktikan, maka tolong pencuri, pelacur dan sebagainya untuk menyambung hidupnya tidak boleh dipidanakan sampai ada itu seharusnya kan gitu. Nah, sudah kembali lagi dengan adanya bank diharamkan ini menjadi persoalan. Sebab mana ada lembaga keuangan yang bisa memberikan modal kecuali bank. Bank itu adalah urat nadi bagi kehidupan ekonomi. Kalau dipotong urat nadinya mati enggak? Mati. Jadi saya juga tidak menolak bahwa bank konvensional ada ketidakadilan, betul. Tetapi sampai sekarang kita belum menemukan rumusnya yang bagaimana yang adil. Bank syariah sendiri itu sudah membutuhkan pola syariat Islam. Tapi nyatanya sistem yang dipakai oleh bank konvensional itu tidak bisa ditinggalkan. Sehingga ternyata prakteknya hanya beda terma saja, beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya musyarakah. Kalau bank konvensional namanya kredit, bank syariahnya urud. Kalau di bank konvensionalnya itu deposito, bank syariahnya menjadi wadiah. Bank konvensionalnya itu leasing, bahasa bank syariahnya al-ijaro al-multahiyah bitamlik. Ngitungnya sama.
Ya karena apa? Itu berarti bahwa sistem bank konvensional itu masih layak dipakai sampai sekarang ini. Dan terbukti sudah beratusan tahun ya, dunia semakin hari semakin maju, ekonomi semakin baik, dan bisa bertahan sekian ratus tahun lamanya. Itu berarti bahwa sistem itu masih layak dipakai. Tetapi itu tidak final, tetap saya yakin pasti ada yang lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu sebaiknya jangan diharamkan dulu, menunggu kita membuat konsep yang pasti yang lebih baik. Itu saja. Nah itulah makanya kemudian bank itu sendiri sifatnya adalah bukan pemilik modal. Bank itu adalah lembaga broker. Pak Rohmat mau jual tanah, Pak Haji Hamzah mau beli tanah. Saya mempertemukan orang yang mau jual tanah dengan yang membeli tanah. Saya dapat duit enggak? Dapat duit enggak? Pekerjaan saya sebagai apa namanya? Broker atau calo. 2,5% dari penjual, 2,5% dari pembeli. Itu logika. Nah, bank juga sebetulnya itu bukan miliknya bank. Itu duit dari orang yang punya uang lebih disimpan di bank, namanya kredit. Ya kan? Lalu orang yang butuh modal pinjamnya di bank, namanya itu deposito. Yang ini yang butuh uang pinjam di bank namanya kredit. Jadi bank itu hanya sebagai perantara mempertemukan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang. Selisihnya untuk biaya listrik, telepon, komputer, pegawai dan sebagainya. Dan 1,3 itu sangat logis sekali sesungguhnya. Nah, kalau yang bank harian, tolong nanti kalau kamu usaha, saya titip pesan-pesan jangan terjerumus dalam bank harian. Bank harian itu adalah milik uang pribadi dan bunganya setinggi langit 1% satu hari. Jadi kalau sebulan berapa persen? 30. Kalau setahun 365 tahun. 365%. Sekarang tolong usahakan, beritahu saya usaha apa dalam setahun saya bisa untung 365%. Sinting kan? Nah kalau itu saya katakan pasti haram. Pasti itu mah haram. Oke.